Di sana itu banyak kepala yang digantung, banyak juga orang-orang yang badannya, tangannya terpisah. Saya pengen keluar dari sini, katanya gitu. Dikarenakan saya nggak kuat di sini. Nah, terus saya tanya, emang di sini ngapain? Dia nunjuk ke arah ujung gua tuh, dia nunjuk tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Barudak Horor. Sedulur semua, di segmen kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman di saat saya bercamping di daerah Bandung Selatan, yang tidak asing lagi yaitu di antara Gunung Malabar dan Gunung Halimun. Di situ terdapat sebuah gunung yaitu yang dinamakan Gunung Puntang. Siapa yang nggak tahu dengan gunung itu, yang menyimpan banyak sejarah dan mitos-mitos masyarakat setempat. Nah, tapi sebelum saya lanjut ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tekan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah dan cerita berikutnya. Cahor Bahor. Cerita Barudak Horor. Pada tahun 2000-an, waktu itu saya dan teman-teman saya ingin melakukan hiking ke daerah Bandung Selatan. Sekeberangkatan saya dari Garut ke Bandung, memang saya dari Garut berdua lah sama teman saya, dikarenakan tadinya sudah ada janji. Waktu itu kita sepakatnya berkumpul di daerah Ciberem. Singkat cerita, sesampainya saya ke Bandung, memang tadinya kita tidak ada niat untuk ngetrek naik gunung. Tadinya saya bermaksud ingin menelusuri tentang sejarah zaman dahulu, waktu zaman penjajahan kan di sana. Waktu itu kita niatnya bercamping dan bermalam di sana karena memang daerahnya cukup luas buat bercamping. Sesampainya di Bandung, kita ngobrol-ngobrol biasa. Nah, di situ saya merencanakan dan teman-teman saya merencanakan berangkat hari Minggu pagi-pagi. Singkat cerita, di hari Minggu kita berangkat ke daerah stasiun radio Malabar, yaitu bertepatan dengan kawasan Gunung Puntang. Nah, di sanalah kita mau menjelajahi, di samping menjelajahi alam di sekitar sana. Memang tujuan kita waktu itu pengen tahu jejak sejarah pada zaman kolonial Belanda pada saat itu. Singkat cerita, kita berangkat, kalau nggak salah itu saya berangkat ke sana itu 7 orang. Mungkin saya nggak bisa nyebutin nama satu-satunya karena kebanyakan. Nah, setelah itu dalam perjalanan ya biasalah, dikarenakan ke daerah sana memang ke base camp tempat pas ada radio Malabar, memang kendaraan udah bisa masuk ke sana. Nah, cuman memang jalan-jalannya masih alami lah, karena waktu itu tahun 2000-an itu bangunan nggak seperti kayak sekarang. Kalau sekarang memang benar-benar terawat lah istilahnya. Kalau dulu masih agak kumuh lah, tapi tidak
mematahkan semangat untuk kita terus bertujuan untuk mengetahui apa aja peninggalan-peninggalan sejarah zaman penjajahan dulu di sana. Singkat cerita, kita setibanya di sana kalau nggak salah sore ya, jam 4 sore itu kita sampai di perkemahan, yaitu yang biasa di sana memang para pengunjung di sana biasanya bikin kemah di sana, bermalam di sana, yang biasanya mau camping gitu, karena memang datarannya memang luas. Nah, itu waktu sore hari kita bikin tenda lah, karena memang niatnya mau bermalam di sana. Nah, di situ kita biasa setelah beres-beres peralatan di sana, bercamping di sana, nggak tahu kenapa waktu itu perasaan saya itu dibilang enak enggak, dibilang seru ya seru gitu, karena memang di samping ada hawa-hawa, aura-aura yang agak dingin gitu, terus ada aura ya rame juga, rame waktu itu masih rame lah, tapi nggak terlalu rame karena memang ada yang lain juga yang bercamping di sana. Singkat cerita, jam 5 sore waktu itu saya bertiga, karena yang lain kan pada masak tuh di sana, pada persiapan lah buat makan malam nanti gitu. Waktu itu saya bertiga sama ketiga teman saya mau ngeliat lokasi di sana. Nah, di sana saya disuguhkan ada bekas reruntuhan stasiun Malabar, radio Malabar yang dulu dibangun sama kolonial Belanda. Kalau nggak salah itu, seingat saya, mungkin sahabat semua udah pada tahu lah, atau ada yang lebih tahu. Mungkin itu stasiun radio itu dibangunnya tahun 1917 kalau nggak salah, dan selesainya dibangun tahun 1920. Di situ kolonial Belanda menguasai, itu radio pertama, bahkan radio terbesar dari siaran terbesar itu, untuk berkomunikasi antara Hindia Belanda dengan Nederland Belanda. Jadi istilahnya kalau orang-orang Belanda kan ke Indonesia itu nyebutnya Hindia Belanda gitu. Nah, bertujuan berkomunikasi dengan orang-orang Belanda di sana. Itu singkat ceritanya lah gitu. Nah, waktu itu saya sama teman saya cobalah menelusuri kan di sana ada gua yang katanya itu gua tempat mengumpulkan barang-barang penting lah di sana waktu zaman Belanda. Di sana memang guanya kalau nggak salah kedalamannya itu kurang lebih 100 meteran lah, kurang lebih 100 meter. Nah, kita masuk ke gua itu. Tapi nggak tahu kalau sekarang guanya seperti apa. Kalau dulu saya waktu masuk kayak ada gua, dia di dalam guanya itu bercabang, kayak ada 2 cabang lah gitu, yang ada sebelah kanan sebelah kiri. Nah, kita coba menelusuri di sana. Memang pembuatan gua itu memang di sana asli utuh, masih utuh. Bangunannya itu benar-benar masih utuh gitu. Nah, di sana kita ngeliat, terus kita sambil ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman saya. Cuman nggak tahu teman saya ngerasa atau enggak. Mungkin di sana kalau orang yang peka terhadap masalah gaib,
mungkin bisa merasakan juga gitu. Karena memang kalau yang tidak kalau yang kurang peka terhadap gaib mungkin ya biasa-biasa aja lah gitu. Tapi kalau yang peka seolah-olah ada sosok yang mau berinteraksi sama saya gitu. Cuman waktu itu saya nggak ngomong apa-apa, cuman ngeliat-ngeliat doang. Memang waktu itu kan masih sore gitu kan, jadi belum benar-benar kelihatan jelas entah itu apa atau memang apa maksudnya. Cuma yang saya rasakan agak beda gitu. Tapi setelah ngelihat teman-teman saya ya biasa aja. Nah setelah itu saya kan di dekat stasiun Malabar itu kan, di depan stasiun Malabar itu di depannya ada kolam, bekas kolam yang biasa disebut, yang pada umumnya pada umumnya itu dinamakan kolam cinta. Kenapa dinamakan kolam cinta? Karena memang kolam itu berbentuk hati, bukan hati atau ya, berbentuk apa ini namanya, lope, berbentuk cinta lah gitu. Nah padahal yang sebenarnya itu kolam yang berbentuk cinta itu ujungnya menunjukkan ke arah Belanda, ke arah negara Belanda, itu ujungnya tuh. Nah saya di situ sempat ngeliat dulu, ngelilingi kolam itu. Kolam itu agak rada-rada, karena mungkin udah mau cuaca udah mau maghrib lah. Cuman di situ agak rada-rada yang saya rasakan itu agak beda lah gitu, agak rada-rada ada lembab-lembab ke apa yang bikin kita merasa merinding lah gitu. Nah setelah itu saya belum tahu pasti gitu kan, entah apa yang terjadi pada waktu itu, dan saya belum bisa menjelaskan dikarenakan memang belum ada yang saya lihat atau apa gitulah. Nah setelah itu saya kembali ke kemah. Nah di situ kita ngobrol-ngobrol sambil baca sholawatan di sana, sambil ada yang main gitar juga teman-teman saya gitu kan. Nah setelah itu si Derry kan lagi lagi di luar tuh, lagi ngumpul. Si Derry lurak-lirik ke kanan ke kiri gitu, kayak ngelihat sesuatu. Nah terus saya tanya sama si Derry, "Der, kamu lihat apa? Kok kayaknya serius amat ngeliatnya?" Kata si Derry, "Kayak ada yang lewat," katanya. Wah kata saya, nggak ada yang lewat sama sekali. Benar ada yang lewat katanya. Siapa yang lewat? Perempuan, kayak, tapi orangnya kayak orang-orang Belanda gitulah katanya, noni-noni Belanda gitu. Nah memang di sana pas maghrib itu saya udah ngerasain bahwa kita itu sedang ada yang ngeliatin, dikarenakan memang saya agak peka gitu terhadap hal kayak gitu, jadi seolah-olah mereka itu ingin ikut, terus ada juga yang ingin berkomunikasi. Cuman dikarenakan saya sama teman nggak mau bikin suasana menjadi kacau lah gara-gara ini, saya milih diem aja gitu. Nah setelah itu kira-kira jam 10-an lah, jam 10 malam, anak-anak udah pada tidur separoh gitu kan, udah pada tidur, yang lain tinggal saya bertiga di luar kemah gitu kan. Nah secara tak terduga saya ngedengar bisikan tapi nggak ngerti itu bahasa apa gitu. Cuman
kayak ngebisik, orang-orang ngebisik gimana gitu kan, kayak ada yang masuk ke telinga tuh ngebisik gitu. Kata saya, kok ada apa gitu kan. Nah, si teman saya yang dua tiba-tiba ngomong gini, saya penasaran katanya, saya mau lihat suasana malam di gua itu, karena mitosnya orang-orang setempat bilang katanya di gua itu ada sosok inilah itulah gitu kan. Nah, yang tadinya saya nggak ada niat pergi ke sana malam-malam karena memang udah kebaca lah gitu kan. Pasti yang namanya satu di gunung, kedua ya yang namanya di tengah hutan lah gitu kan. Apa aja ada gitu. Tadinya saya nggak ada niat ke situ. Cuman dikarenakan teman saya ini maksa pengen lihat-lihat suasananya kayak gimana gitu kan, mungkin mereka memberanikan lah gitu, pengen tahu apakah benar di sana itu seperti yang orang-orang katakan gitu, apakah ada sosok ini ya. Di situ saya juga sempat ngelarang, kata saya gini, kalau mau main ke sini ya main aja, kita kan bertujuannya pengen tahu sejarah ya, sejarah zaman-zaman peninggalan dulu gitu kan. Kalau hal-hal yang kayak gitu udahlah, gak usah main-main lah gitu kan, karena ini bukan masalah apa namanya pengen tahu apa enggaknya, takutnya membahayakan kita semua gitu kan. Allah kan kata teman saya tuh si Dery, lah udahlah, istilahnya kalau itu kan yang namanya mitos itu kan bisa benar nyata, bisa enggak gitu kan, yang namanya di bibir ke bibir kan kita nggak tahu. Kalau saya belum ngeliat sendiri katanya gitu, saya belum percaya. Nah di situ mulai gitu kan ada omongan dari si Dede seperti itu. Ya udah kata saya, kalau mau ke sana udah berdua aja gitu kan. Cuman kalau ada apa-apa ya jangan minta tolong sama saya gitu kan. Karena memang di situ saya udah ngerasanya memang banyak yang ngelihat. Banyak yang ngelihat kita gitu kan. Bahkan di sekeliling juga, kalau mungkin kalau orang yang peka gitu pasti ngerasain juga. Karena memang di situ banyak lah. Nah setelah itu mereka tetap maksa saya pengen ditemenin gitu kan, udah ayolah gitu kan. Nah di situ saya mau nggak mau, karena nggak mau ada apa ya istilahnya, nggak mau, takutnya ada suatu hal yang nggak diinginkan gitu ya, saya ikut. Nah di sana kita jalan tuh masuk ke gua itu lagi. Pertama masuk ya nggak ada apa-apa, seperti biasa tadi waktu tadi saya sore ngeliat gua itu. Nah pertama masuk tuh, nah pas masuk, pas udah ke dalam gua itu apa suasananya di gua itu benar-benar beda antara suasana malam sama sore, jauh lebih ekstrim lah istilahnya. Karena yang saya rasain di sana memang ada penunggunya, makanya waktu saya pas mau masuk ke sana ngucapin salam dulu gitu, takutnya memang di sana ada yang jaga gitu kan. Nah di sana saya sama si Dery sama temen yang satunya kita masuk tuh ke dalam. Awalnya saya doang yang denger awalnya gitu kan, ada suara tangisan, ada suara kayak orang yang lagi apa namanya dicambuk lah, kayak orang pekerja lagi dicambuk gitu. Nah di situ saya nyium bau busuk banget gitu. Nah saya nanya sama si Dery, kamu ngerasain nggak? Coba rasain suasana sekarang sama yang tadi sore. Tadi sore kamu nyium bau ini nggak di sini? Enggak katanya. Sekarang baunya apa?
bu amis katanya. Kalau saya nyium bau busuk katanya. Nah, di situ kan di dalam gua itu ada nggak tahu itu pembatas atau apa ya gitu. Cuman yang saya tahu itu katanya sih pembatas antara kalau itu pembatas dibuka di dalam gua itu katanya tembusnya ke Curug Siliwangi. Nah, tapi dengan alasan tertentu mungkin ditutup dulu tuh tembusan jalan itu gitu. Nah, nggak tahu kenapa di sana perasaan saya itu kayak ada yang lagi ngejaga di sana, duduk gitu, duduk. Cuman yang jelas yang saya lihat itu bukan sosok manusia sih, kayak semacam harimau putih di sana. Cuman nggak bikin kita apa ya, nggak nyalakain kita, cuman dia duduk doang, duduk aja. Jadi posisinya si harimau itu lagi duduk begini nih. Nah di situ kayak ngeliatin kita gitu kan. Nah setelah itu tiba-tiba si Derry gayanya beda, kayak mungkin si Derry entah itu kemasukan apa gitu kan. Cuma yang jelas gelagat dari bicaraan juga beda. Nah disitu saya tanya, Sampurasun katanya. Kalau memang orang Sunda atau kalau memang bisa bahasa Sunda, kata saya coba ceritain ada apa dan mau apa. Nah, terus si Derry ini kan kerasukan, kayaknya perempuan sih. Dia ngomong gini, saya pengen keluar dari sini katanya gitu. Dikarenakan saya nggak kuat di sini. Nah, terus saya tanya, emang di sini ngapain? Dia nunjuk ke arah ujung gua tuh, dia nunjuk tuh. Nah, selanjutnya saya lihat, oh ternyata di sana ada sosok. Cuman yang saya lihat sosok hitam, tapi nggak tahu lah kalau rupanya nggak tahu, nggak jelas gitu kan, sosok hitam. Nah, setelah itu si Derry pas ngomong seperti itu, ada lagi tuh, ganti lagi yang masuk ke si Derry, tapi suaranya bukan perempuan, ganti jadi suara laki-laki. Dia ngomongnya seperti ini, kalau kamu mau main ke sini main aja, tapi bahasa Sunda dia ngomongnya. Lamun anjeun erek ulin ka dieu nyansok ulin bae gitu kan. Jeung ieu nu tadi budak awewe ulah rek dibawa, eta mah tanggung jawab kula cenah kitu. Ulah diganggu jeung ulah dibawa, kula nyaho anjeun saha gitu nya. Begitu ngomongnya gitu kan. Nah, lebih baik anjeun ulah lila-lila di dieu, anjeun kudu keluar di tempat ieu gitu. Nah setelah itu saya nggak langsung nggak bertanya lagi, nggak nanyain alasan apanya kenapa gitu kan, kenapa kita nggak boleh tahu gitu, enggak, cuman ya turutin aja apa mau dia gitu kan. Nah setelah tibanya si Derry, setelah nggak lama kemudian si Derry sadar tuh, ada apa katanya, ada apa kata si Derry. Enggak ada apa-apa, yang penting yang jelas kita suruh keluar dari sini kata saya gitu. Nah setelah itu pas saya lagi mau, kan ada dua itu tuh, ada dua cabang tuh guanya. Saya mau melangkah ke gua yang satunya, ada yang nyegat. Kalau nggak salah itu kakek-kakek berambut panjang. Dia ngomong gini, Assalamualaikum, Sampurasun, hapunten, upami ujang ayeuna bade ameng ka dieu, teu kenging lami-lami di dieu. Mun bisa mah ayeuna pisan ujang bager keluar. lembut, bahasanya lembut gitu, nggak
nggak apa ya, nggak sangar lah gitu, nggak membuat kita serem gitu. Cuman saya coba berkomunikasi di situ gitu kan. Nah di situ dia mengatakan bahwa kalau bisa keluar dari tempat ini, sudah jangan lama-lama di sini. Takutnya ada apa-apa. Mumpung karena di sini itu banyak yang mau ikut sama kamu. Gitu kata si kakek-kakeknya. Banyak yang mau ikut sama kamu, terus banyak yang minta tolong sama kamu, tapi itu bukan urusan kamu katanya. Udah biarin aja mereka di sini karena di sini udah ada yang tanggung jawab katanya gitu. Nah di sana saya nggak jadi tuh, nggak jadi langsung mau ke gua yang satunya, nggak jadi. Udah saya ngajak teman saya keluar dari situ. Nah setelah itu kan udah keluar, si Dery nanya, emang kamu ngelihat apa di sana? Enggak lah kata saya, nggak ada. Yang jelas tadi ada orang yang sempat nyuruh kita supaya cepat-cepat keluar dari situ, daripada kita nanggung resiko, kata saya, udah mending turutin aja. Nah setelah itu dari situ kita itu gimana ya istilahnya, kalau saya pribadi memang di sana banyak yang sosok macem-macem lah. Bahkan bukan hanya warga lokal aja yang saya lihat itu, dari sosok yang berupa orang-orang Belanda, terus yang berupa orang-orang Jepang, terus berupa orang-orang warga lokal juga ada sebenarnya. Cuman saya nggak terlalu ngeheroin suasana di sana. Udahlah yang jelas kita yang penting selamat gitu kan, supaya nggak ada apa-apa. Udah kita pindah tuh dari lokasi itu. Nah setelah itu kan tadi yang saya bilang kan di sana ada kolam tuh, ada kolam seperti bentuk kolam yang disebut kolam cinta lah. Di situ saya ngelihat gambaran yang benar-benar, aduh gimana ya, susah lah buat dijelasinnya, karena memang di sana itu memang dulunya tempat bisa dibilang bahagianya ada, senangnya ada. Jadi kalau dulu nih waktu masih ada orang-orang Belanda di situ, jadi kesenangan di situ ada, suasananya indah, terus bahagianya juga ada. Cuman ada sedihnya juga, pahitnya. Karena saya ngelihat di sana ternyata banyak mayat-mayat yang dibantai. Banyak mayat-mayat yang dibantai. Karena setahu saya di situ kan waktu kekuasaan kolonial Belanda, tuh waktu masih pegang Belanda, itu memang di sana tempat peristirahatan, yang dibilangnya tempat peristirahatan di sana lah orang-orang Belanda. Pada saat Jepang nyerang ke Jawa Barat, itu pada waktu ada Perang Dunia Kedua kalau nggak salah, tahun 1942, kerajaan Jepang pertama-tama datang ke Jawa Barat. Mereka kalau nggak salah ngelemparin bom, bawa pesawat tempur, ngancurin stasiun radio itu, pemancar radio Malabar itu. Nah di situ terjadi kekacauan lah, yang istilahnya mungkin di sana terjadi perang, tumpah darah di sana, saling merebutkan tempat itu mungkin gitu kan, waktu penjajahan, waktu ada sekutu antara Belanda kedatangan Jepang ke sana gitu kan. Nah di sana itu banyak kepala yang digantung, banyak juga orang-orang yang badannya
tangannya terpisah gitu kan. Karena yang saya lihat di kolam itu memang istilahnya bekas tragedi berdarah lah, bekas tragedi berdarah. Nah, nggak lama kemudian setelah saya meneliti tempat itu, ternyata memang ada sosok kayak noni Belanda, terus warga lokal warga lokal juga ada di sana gitu. Mungkin warga-warga lokal juga pekerja di sana kayaknya, pekerja di sana gitu kan. Nah, sempet ada yang nangis, ada yang minta tolong, terus ada yang sosoknya bekas siksaan atau gimana lah gitu. Yang jelas yang nampakin, yang saya lihat wujudnya seperti itu gitu. Tapi walau alam, saya meyakinkan bahwa intinya sosok itu bukanlah sosok yang pernah mati di sana. Mungkin jin atau setan yang mau mengganggu, atau mungkin makhluk-makhluk lain yang memang dulunya sudah ada di sana gitu kan. Nah, cuman kalau mau ditelusuri dari sejarah zaman dulu, terus ada tragedi begini, terus dimitoskan secara global gitu, bahwa ini bekas pembantaian, akhirnya ada sosok seperti ini, bekas ini. Ya mungkin cerita-cerita masyarakat seperti itu. Cuman saya yakin bahwa sosok yang di sana bukanlah korban yang dulu pernah dibantai di sana. Yang jelas kan yang orang yang sudah mati mana mungkin bisa hidup lagi. Kita yakini aja bahwa di sana itu memang banyak sosok yang menyerupai seperti itu gitu kan. Itu tergantung kepercayaan kita lah masing-masing, dan tergantung keimanan kita gitu. Jangan istilahnya meyakinkan bahwa si sosok itu adalah korban daripada pembantaian di sana. Bukan sebenarnya. Karena sebelum adanya Radio Malabar itu, karena memang dulunya memang sosok jin atau makhluk asra yang lain memang sebelum ada bangunan di sana memang sudah ada di sana. Jadi udah ada kerajaannya gitu. Jadi jangan salah menafsirkan gitu kan. Karena kan yang biasanya bikin mitos itu kita juga atau masyarakat setempat juga gitu kan. Sehingga menjadikan tempat itu ya menjadikan angker gitu kan. Nah, setelah di sana nggak ada kejadian yang bikin kita fatal atau gimana. Cuman dari situ saya ngerasa kok ada rasa penasaran gitu. Ada rasa penasaran, loh kok saya doang yang ditampakin seperti itu? Apakah saya memang agak peka terhadap kayak gitu atau gimana gitu kan? Cuman nggak tahu kenapa ada daya tarik tersendiri. Saya malah pengen ngegali sedalam-dalamnya di situ. Yang tadinya saya berniat mau 1 malam di situ, bahkan saya punya keinginan, wah kayaknya sempat 1 malam lagi kalau di sini kayaknya bisa nih, kata saya gitu. Nah, setelah itu saya kembali tuh ke kemah. Nah, saya ceritain semua ke teman-teman saya. Kata teman saya, kalau suasana malam di sini memang benar-benar takut katanya. Lu ngelihat apa katanya gitu. Sebenarnya sih kalau saya bilang saya ngelihat ini kalian nggak bakalan percaya. Cuman kalau bisa ngerasain aura di sini, memang kita juga ini sekarang sedang dirongrong. Pada mau ngikut malah, kata saya gitu. Cuman udahlah, biarin masing-masing aja gitu. Yang jelas dengan adanya ini, kata saya, kalian harus berhati-hati. Di sini itu bukan hanya kita yang ada, tapi yang lain, makhluk-makhluk yang lain juga ada. Tetap jaga etika, jaga sopan santun di sana gitu kan. Itulah pesan saya sama teman-teman saya gitu. Nah, singkat cerita, tibalah esoknya. Keesokan harinya kita nggak langsung pulang.
Ya kita rencananya di sana kan ada semacam curug lah, yang bisa dibilang itu udah pada tahu lah namanya Curug Siliwangi. Rencananya di sana, habis di sana kita mau ke curug itu gitu kan. Nah mau ke curug itu, singkat cerita berangkatlah kita ke curug. Kalau nggak salah di sana itu perjalanan mau ke curug di tempat saya camping itu kalau nggak salah kurang lebih 3 jam satu kali jalan. Tapi kalau bolak-balik mungkin bisa memakan waktu 6 jam lah, bolak-balik 6 jam gitu, 2 jalan gitu. Nah setelah tibanya di sana, memang di sana ada air terjun. Air terjun itu ketinggiannya lumayan tinggi lah gitu, yang istilahnya itu disebutnya Curug Siliwangi. Mungkin nanti saya jelasin kenapa itu bisa dinamakan Curug Siliwangi, karena dalam hal ini memang banyak versi yang mengatakan bahwa ada tapak tilas Prabu Siliwangi, terus ada juga yang mengatakan dulu katanya Prabu Siliwangi dilahirkannya di sana gitu kan. Terus ada juga lah banyak yang mengatakan sejarah zaman kerajaan dulu gitu. Tapi kita nggak bisa narik kesimpulan entah dari mana sejarah itu yang benar-benar yang pastinya sejarah itu memang benar ada, cuman nggak tahu mana yang asli apa enggaknya gitu. Nah setelah tibanya di Curug, saya ketemu orang tua tapi nggak mungkin warga di sana. Dia ngasih tahu gini, kalau misalkan mau ke sini pagi jam 8, nah kalau sudah jam 2 atau sudah lewat zuhur, kalau bisa pulang ya katanya, jangan mandi di situ. Terus saya sempat bertanya kenapa, pokoknya jangan nanya alasannya, yang jelas kalau sudah jam 2 kalau bisa pulang lah, karena suasana udah nggak baik kalau jam 2 harus mandi di curug itu gitu. Kalau sekarang yang masih bisa udah teman-teman saya mandi, saya juga ikut mandi. Nah di situ kan ya kalau yang pernah ke sana pasti dengar di air terjun itu katanya kalau mau ke situ jangan membelakangi air terjunnya. Dari masyarakat di situ ngomongnya begitu. Jadi pas datang ke sana kalau mau mandi harus madep dulu ke arah curugnya gitu kan. Ngelihat dulu, nah sesudah ngelihat baru kita bisa bebas di sana gitu kan. Jangan membelakangi curugnya, nggak tahu entah itu atau apa, nggak tahu yang terjadi lah gitu. Saya belum dengar kejadian seperti apanya gitu kan. Yang jelas ada aturan seperti itu. Nah kita mandi tuh di situ. Tapi di sana itu ada suatu hal yang bikin saya penasaran lah gitu. Apa gitu kan, saya kok daya tariknya beda sama yang di tempat yang tempat saya camping di situ gitu. Yang udah gitu singkat cerita kita udah tuh dikarenakan udah jam 2 gitu kan. Nah, di perjalanan saya balik dari Curug, ada temen saya tuh yang nemuin ularnya kecil nggak gede, ular belang lah, ular belang gitu kan. Nah terus isengnya temen saya itu ular itu diambil, katanya wah ini buat kenang-kenangan aja, katanya ini ular bagus katanya belang. Nah terus mungkin dia mau melemahkan ular itu. Nah mau ditarik di batak gitu biar lemas ularnya, dan ternyata pas dia tarik itu ular langsung putus. Kata saya itu ular lagi diem, kata saya kok malah dimatiin. Saya nggak maksud begini, kata teman saya cuma mau ngelemesin ular ini biar nggak terlalu galak katanya. Udahlah kata saya, kubur kata saya, kalau takutnya
takut ada apa-apa gitu. Nah di situ saya udah punya firasat, wah ini kayaknya bakalan jadi ada kendala kata saya gitu, karena firasat saya nggak enak gitu kan. Nah dikarenakan tadinya saya nggak niat pulang dulu sama teman-teman, pengen nginep lagi gitu kan, balik lagi tuh ke tempat yang asal kita bercamping di situ, berkemah di sana. Nah pada suatu malam ketika saya mau pada ngopi lah di luar gitu kan, saya ngelihat ada sosok yang duduk di atas batu. Sosoknya tajam, matanya tajam, bahkan ngeliatin teman saya yang matiin ular. Nah teman saya yang matiin ular nunjuk sama dia, tapi nggak tahu anak-anak lihat apa enggak karena lagi pada ngobrol. Cuman saya tiba-tiba ada langsung ngelirik gitu kan, saya kok ada sosok yang melotot, matanya tajam banget, cuman nggak ngelihat sama saya, ngelihatnya sama si teman saya yang udah matiin ular itu gitu kan, yang nemuin ular itu. Nah terus dia ngelihat ke saya, terus dia nunjuk sama teman saya kayak marah lah gitu, kayak marah gitu kan. Terus tuh saya kok ada apa gitu kan. Nah di situ kata saya, udah tidur kata saya, takutnya soalnya dari tadi kita ada yang ngeliatin kata saya gitu. Wah ngeliatin apa, orang dari tadi kita nggak ada apa-apa gitu kan. Bukannya gitu, saya udah beda nih, firasat saya nggak enak, ini takutnya ada hubungannya sama ular yang tadi gitu kan. Makanya kalau di hutan itu jangan asal jeplak aja kata saya, kalau ada binatang udah biarin aja, jangan main matiin aja lah, orang nggak sengaja ini kata dia. Jadi dia itu nggak ngerasa, bukannya omongnya diturunin gitu, direndahin atau maaf lah gitu, itu nggak sengaja tuh, ini malah apa namanya, malah ngelak gitu, nggak mau disalahin. Udah kata saya gitu, udah tidur. Nah setelah kita masuk ke camping, udah pada masuk tuh, walau alam itu jam berapa, saya ngedengar ada orang yang jalan mengelilingi tempat kita tidur tuh di situ, suara kaki lah. Nah yang lebih kagetnya lagi itu waktu saya posisi teman saya sama saya di situ, itu orang yang ngelilingi semuanya pada tahu, katanya ada orang jalan aja, mau jalan gitu. Nah setelah itu dia ngomong gini, kalian cenah eta budak geus maehan cenah anak aing cenah gitu, ku aing rek dibawa. Jadi suaranya gitu kayak orang marah, tapi pas saya ngelihat keluar nggak ada orang sama sekali. Nah di situ tuh kata saya gini, saya nanya sama, ini jangan-jangan ada hubungannya sama ular yang tadi kata saya gitu. Aduh gimana ini caranya gitu. Nah di situ nggak lama, cuman memang sempat 3 kali ngomong, si sosok itu 3 kali ngomong seperti itu. Dia minta teman saya, dia harus tanggung jawab gitu kan atas perlakuan dia gitu kan. Nah kata saya, udah saya gitu di situ sama teman-teman baca-baca atau ya ada yang ngaji juga gitu kan. Nah setelah itu alhamdulillah tuh reda, kira-kira jam kayaknya udah nyampe subuh lah gitu kan, udah nyampe subuh. Nah di situ kita mulai beres-beres dikarenakan merasa sudah cukup di sana. Nah kita niat pulang pagi-pagi itu. Ya awalnya sih nggak ada apa-apa, maksudnya nggak ada hal yang terjadi sama teman saya, padahal waktu malamnya memang ada kejadian seperti itu. Tapi kita pulang, selama ke perjalanan pulang kita nggak ngalamin hal-hal yang bikin kita kaget atau serem gitu kan. Nah cuman setengah cerita, setelah kita tiba di
Ciberem di rumah teman saya, itu teman yang matiin ular, tiba-tiba dia badannya kaku aja, nggak tahu kenapa itu. Jadi wajahnya itu kayak wajah pucat, tapi kayak kebiru-biruan, kayak orang yang dicekik gitu kan, gitu kan. Rasa ini kenapa. Nah terus yang punya rumah nanya, emang selama di sana ngapain aja gitu kan, kok bisa kayak gini? Takutnya ada makhluk yang ikut dari sana ke anak ini, katanya gitu. Nggak tahu, kata saya. Saya udah berpikiran ke kejadian, wah ini pasti ada hubungannya sama ular itu, kata saya. Wah gimana, kata saya ini. Nah di situ sempat ngomong tuh, jadi kayak benar-benar orang kesurupan lah gitu kan, sempat ngomong. Jadi ngomongnya gini, pokoknya kalau anak saya, kalau kamu nggak kesana lagi, saya nggak bakalan pergi dari sini gitu. Jadi kamu harus kesana, harus tanggung jawab apa yang kamu lakuin di sana gitu kan. Kamu sudah ngebunuh anak buah saya gitu, itu ngomongnya. Nah, ya di situ udah apa ya istilahnya, udah kisruh lah, udah kita juga khawatir juga gitu kan. Nah mungkin cerita ini saya potong dulu sampai di sini karena memang cerita ini masih panjang. Mungkin di lain waktu, di lain cerita, saya bisa melanjutkan cerita ini. Untuk saat ini dikarenakan waktu sudah menunjukkan waktu sudah tidak memadai, mungkin cerita di sini saya dicukupkan sampai sini dulu. Mungkin cerita ini masih panjang, jadi mungkin untuk saat ini pengalaman saya cukup sampai di sini dulu. Para saudara semua, sebelum saya tutup video ini, mungkin mudah-mudahan dari kejadian apa yang saya ceritakan, sekali lagi bukan saya menakut-nakuti atau apa gitu kan, karena memang istilahnya kita sebagai manusia memang diharuskan lah punya wibaha, punya etika, dan saling menghormati satu sama lain, entah itu sesama manusia, dikarenakan kita hidup di dunia ini bukan hanya manusia aja yang ada gitu kan, bahkan kepada hewan atau kepada makhluk-makhluk lain, tetap kita harus menjaga dan mentaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari saya. Tetap panteng terus channel Barudak Horor, tekan terus loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.